kita dapat mengetahui regulasi dan konsep SDGs desa. SDGs desa ini bagi Kementerian Desa dan pemerintah desa bukanlah hal baru, karena ini sudah kita dengung-dengungkan dan sudah kita laksanakan sejak tahun 2021. Nah, jadi untuk tujuan dan harapan dari materi ini, saya pikir kita pasti punya kesamaan persepsi, punya kesamaan konsep yang sama, karena seringkali Bapak Menteri Desa selalu menyampaikan tentang lahirnya konsep SDGs ini dan bagaimana ini bisa digunakan. Demikian juga pengetahuan-pengetahuan lain, transfer knowledge lainnya yang disampaikan oleh para pimpinan di lingkungan Kementerian Desa tidak lepas dari bagaimana konsep SDGs itu harus diterapkan di desa. Dan yang kedua, kita mengharapkan mengetahui dan memahami tahapan proses pembacaan dan pemanfaatan data SDGs ini, sehingga pada akhirnya ketika kita memahami, kita dapat menyusun dokumen RPJM dan RKPD yang tertuang di dalam regulasi Permendes 21 tahun 2020 yang telah diimplementasikan sampai pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bayangkan ya jika ada warga desa yang bertanya kepada kita, ya, khususnya Bapak Ibu pemerintah desa dan perangkat desa, apa itu SDGs desa? Untuk apa pendataan ini kita lakukan? Ya, SDGs desa, saya sedikit mengulang, telah tertuang di dalam Permendes nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. SDGs desa itu adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. SDGs desa juga merupakan upaya terpadu yang dihadirkan sebagai alternatif aksi percepatan pencapaian tujuan pembangunan di tingkat desa yang berkelanjutan. Apa urgensi SDGs desa bagi pemerintah desa dan warga desa? Yang pertama adalah sebagai instrumen perencanaan pembangunan desa agar tepat sasaran, karena didasarkan pada data dan kondisi real masyarakat desa. Umumnya ya, rencana pembangunan desa itu tidak didasarkan pada data yang akurat, sehingga tentunya akan menghasilkan pembangunan desa yang tidak tepat sasaran. Kemudian SDGs desa itu juga urgensinya bagi pemerintah desa adalah sebagai sarana untuk membangun kesadaran kritis masyarakat desa untuk ikut serta berpartisipasi dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan di desa. Dan yang ketiga, SDGs desa urgensinya adalah sebagai salah satu proses demokratisasi di desa dan proses pembelajaran serta pendewasaan bagi masyarakat desa melalui kepemilikan dan pemanfaatan data. Sekali lagi, melalui kepemilikan dan pemanfaatan data desa. Tadi Pak Kaban sudah menyampaikan data milik desa. Jadi manfaatkanlah data itu bagi sebanyak-banyaknya implementasi untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Urgensi berikutnya adalah bagi rekan-rekan TPP, tenaga pendamping profesional. SDGs desa itu merupakan alat utama untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan teman-teman TPP di masyarakat desa. Dan urgensi yang terakhir adalah bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sebagai satu basis perumusan kebijakan. Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini, terutama para kepala desa dan calon kepala desa, sering sekali ketika kita ingin mencalonkan diri atau kampanye menjadi seorang kepala desa, sering ditanya sama warga desa, apa visi desa Bapak? Seperti itu. Dalam kampanye kita selalu mengatakan, saya berikan contoh, saya ingin desaku terdepan dalam pelayanan. Tetapi apa? Seperti bagaimana pelayanan yang dimaksud?
bila seorang calon kepala desa tidak memiliki data, tentu dia tidak akan bisa memberikan gambaran yang real sebagai bahan kampanyenya. Tetapi bagi kepala desa yang melek terhadap data, tentunya dia akan tahu apa yang harus dia lakukan, yang akan dia tuangkan di dalam visi misinya. Saya beri contoh. Ada beberapa kepala desa yang menyampaikan bahwa saya akan membangun sekolah dasar yang megah di desa saya. Saya akan membangun SMP yang megah di desa saya. Padahal secara kewenangan SD dan SMP bukanlah kewenangan desa. Berarti si kepala desa ini tidak berdasarkan data ketika dia melakukan kampanye, dan hal ini Bapak Ibu sangatlah tidak relevan ya, ketika beliau ingin mencalon nanti menjadi atau terpilih menjadi kepala desa, karena apa yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan data yang ada. Sementara mungkin di desanya telah ada SD dan SMP yang memang kewenangannya dimiliki oleh kabupaten. Nah, bagaimana kita dapat mewujudkan desa yang terdepan di dalam pelayanan? Yang harus dijelaskan adalah yang terdepan itu adalah menggunakan data yang valid, yang paling cepat, paling tepat waktu, dan paling berkualitas ya, sehingga kita bisa melakukan apapun pelayanan kepada publik. Yang dimaksud pelayanan adalah pelayanan kepada warga desa dan masyarakat lainnya yang terkait dengan kebutuhan jasa administrasi, pemerintahan, informasi pembangunan, akses sosial kemasyarakatan, dan akses peningkatan warga desa. Sehingga Bapak Ibu, pemerintah desa dan perangkat desa, sekali lagi saya menekankan bahwa pentingnya data untuk melaksanakan satu perencanaan pembangunan desa itu merupakan satu keharusan pada saat ini, karena akan membuat efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang tepat sasaran, karena perencanaan yang dilakukan juga tepat sasaran. Bapak Ibu yang saya hormati, next. Ya, berikut tadi Pak Kaban sudah menyampaikan data capaian SDGs desa, mulai dari goals pertama sampai goals terakhir, dan Bapak Ibu saya mengutip ini per tanggal, kalau saya tidak salah, 2 minggu yang lalu, karena data ini real time Bapak Ibu kalau dicek di dalam aplikasi SDGs desa, dan ini akan berubah terus sesuai dengan inputan yang Bapak Ibu lakukan di tingkat desa. Nah, terima kasih Pak Kaban sudah memberikan data ini kepada saya sebagai salah satu sumber penjelasan atau paparan saya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat pada hari ini kita akan membahas SDGs capaian goals pertama, desa tanpa kemiskinan, kemudian desa tanpa kelaparan, dan desa sehat dan sejahtera. Next. Nah, ini adalah capaian untuk desa tanpa kemiskinan sebanyak 63,55 dengan 15 indikator. Nah, nanti saya akan menyampaikan secara detail bagaimana membaca indikator ini, kemudian menerapkannya di dalam kajian tindakan atau kegiatan, dan dapat dituangkan di dalam, dimappingkan ke dalam Siskudes atau belanja pada bidang dan parameter kegiatannya. Ya, next. Dan ini adalah capaian untuk desa tanpa kelaparan sebesar 45,67 dengan 3 indikator. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cek bersama di desanya masing-masing. Terus kemudian next Mas, desa sehat dan sejahtera untuk SDGs ketiga dengan capaian 37,66 ya. Dan ada 7 indikator di dalamnya. Nah, berikutnya itu adalah data rekomendasi secara nasional. Goal pertama, desa tanpa kemiskinan. Di tampilan dashboard Bapak Ibu di desa akan muncul data rekomendasi seperti ini ketika Bapak Ibu mendownload. Seperti tadi sudah dipaparkan Pak Kaban, bagaimana itu
aplikasinya tadi Pak Kaban sudah membukakan, melihatkan. Nah, jadi yang memang bisa melihat ini Bapak Ibu sekali lagi adalah admin desa dan perangkat desa yang memang memiliki urgensi atas kebutuhan data ini. Nah, next. Ini adalah data rekomendasi secara nasional untuk goals kedua desa tanpa kelaparan. Ada 3 dan ada 3 indikator. Berikutnya, next Mas. Kita dapat melihat juga data rekomendasi secara nasional goal ketiga desa sehat dan sejahtera dengan 7 indikator. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, para perangkat desa dan pemerintah desa, sebelum kita memasuki bagaimana cara menerapkan data hasil-hasil tadi ke dalam RPJMDes dan RKP, kita harus memiliki bahan dulu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di desa sudah tahu yang namanya bahan dari Siskudes. Di dalam aplikasi Siskudes itu Bapak Ibu bisa mendownload pada tools, pada bidang dan parameter bidang dan kegiatan. Ini saya ambilkan contoh parameter bidang dan kegiatan belanja di dalam aplikasi Siskudes. Saya ambil contoh dari salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah, tempat saya bertugas dulu, yakni Kabupaten Barito Timur. Di sini ada bidang dan kegiatan, ada 5 bidang yang akan diterapkan di dalam keuangan desa atau Siskudesnya. Aplikasinya adalah Siskudes. 5 bidang beserta beberapa kegiatan. Tentunya Bapak Ibu pemerintah desa dan perangkat desa sudah tahu dalam 5 bidang ini kegiatan-kegiatan di kode 90 sampai 99 itu dipersilakan oleh Permendagri 20 tahun 2018 untuk kabupaten kota dan desa menambahkan jenis-jenis kegiatan yang sesuai dengan penamaan atau yang kurang daripada kode-kode akun belanja di dalam rekening ini. Next. Ada 3 slide untuk kode-kode ini, begitu panjang Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa melihat secara langsung atau memilih yang mana yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam APBDes-nya.